Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sehat? Kita lama tidak bertemu ya di darat ya. Kita bertemunya di udara ya. Gak apa-apa ya, walaupun kita bertemu di udara tetap semangat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan kondisi ini cepat membaik ya dan normal seperti biasa supaya kita bisa bertatap muka begitu ya. Karena kalau jauh-jauhan kayak gini lucu juga ya. Saya senyum-senyum sendiri gitu ya. Nggak tahu kalian ini lagi ngapain ya. Atau mungkin kalian senyum-senyum sendiri, saya tidak bisa lihat juga gitu. Jadi lucu gitu ya. Ya ada yang lucu. Tapi mudah-mudahan ya karena lucu kita jadi tersenyum membuat kita menjadi sehat gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian ya, kelas 12 nih ya. Kelas 12 ini tinggal beberapa bulan lagi lah. Mungkin 9 bulan lagi ya seperti ibu mengandung gitu nanti melahirkan gitu ya. Kalian menetas begitu ya, dan kemana pergi silakan untuk menentukan nasibnya masing-masing gitu ya. Ya, saya harapkan kalian tidak bosan lah. Tinggal di rumah itu kan kedamba-dambaan kalian ya. Ya, dulu kan waktu normal kalau misalkan ada libur wah gitu ya. Ramai begitu. Ya itu pertanda di rumah itu dambaan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang Pak bosan di rumah, aneh ya. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah ya, dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat penciptanya. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 ya. Baik, ya, itu tujuannya ya. Kemarin kalian sudah membaca, sudah menganalisis tajwid ya, kemudian sudah mempelajari terjemahnya ya. Hari ini kita mempelajari isi kandungan ayatnya ya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu Al-Quran surat Ali Imran ya, menjelaskan tentang berpikir kritis. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan manusia ya, ada satu manusia yang termasuk kelompok ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Ya. Orang-orang yang kritis. Karena kan ada yang orang itu ada tipe kebo gitu kan. Tahu kebo? Kudu dipecut baru jalan, jalan. Ada tipe kebo gitu kan. Ya. Kemudian ada lagi tipe himar. Tahu himar? Himar itu kalau diperintah diam, cuek. Kalau tidak diperintah berangkat gitu. Itu tipe himar. Hidang teuing gitu kan. Belum dikasih tugas, belum apa sudah ngumpulin tugas. Itu hidang teuing gitu ya. Lucu kan ya? Tapi ada orang-orang yang taat ya, ada orang-orang yang kritis, ada orang yang kritis. Orang kritis itu mungkin termasuk kelompok orang bijaksana, tepat dia mengambil kesimpulan, memikirkan sesuatu untuk hal-hal yang positif ya, baik. Oke. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ulil albab. Allah menciptakan matahari, maka lahirlah listrik tenaga surya. Itu ulul albab. Orang yang berpikir, ketika melihat sesuatu dia berpikir.
Yang tidak ulil albab, yang memikirkannya hanya sepintas saja. Lihat matahari, aduh ngenahan isuk-isuk moyan. Nah, itu sepintas, dia hanya memikirkan diri sendiri saja. Ya. Oke ya, dan lain-lain lah banyak sekali. Silahkan kalian kaji dan teliti. Ya, ketika ada gunung apa yang dilakukan? Ketika ada air ada sungai apa yang dilakukan? Mata airnya bagus apa yang kalian lakukan? Ya, ada sampah berserakan apa yang harus kalian lakukan supaya bermanfaat untuk umat, bukan hanya untuk diri sendiri. Itu adalah orang-orang yang kritis, ulil albab. Ya. Yang kedua, ya, ada ciri-ciri kelompok orang ulil albab. Ciri-cirinya yang bagaimana? Satu, ya, selalu mengingat Allah. Ya, selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Gimana kalian? Kadang-kadang kan kita suka ingat ke Allahnya di masjid ya. Di masjid ingat Allah gitu kan. Kalau lagi nonton mah lupa gitu. Di kelas baru ingat lagi karena diingatkan sama pak gurunya gitu. Lagi di kantin lupa lagi sehingga mau makan pun tidak baca doa dulu. Itu pertanda kita tidak ingat Allah. Makan tidak berdoa, tidak ingat Allah, itu lupa Allah. Ya. Nah, itu harus dihindari ya. Satu, selalu mengingat Allah ya. Kapan? Saat berdiri, dalam artian ketika beraktivitas. Saat duduk, dalam artian ketika kita sedang beristirahat, sedang rehat ya. Kemudian ketika berbaring, sedang tidur. Waktu tidur pun kita harus ingat Allah. Bagaimana caranya, Pak? Sebelum kita tidur, berdoa dulu. Ingat anak-anakku sekalian, kita tidur itu seperti mati. Tidur itu mati. Percaya tidak? Coba kalian ada yang hafal doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ba'dama amatana, setelah aku mati. Lain setelah aku, bukan ba'da naumi bukan. Bukan setelah aku tidur. Jadi supaya selamat tidur kita baca doa. Ya, ingat Allah. Kita mau boro-boro ingat Allah saat tidur ya. Waktu kita terjaga juga kita mah suka lupa Allah. Beda dengan Rasul. Ya, Rasul pun ketika dia tidur tetap dia terjaga. Kita mah ketika terjaga pun sok teu eling. Nah, seperti itulah. Ya, maka kita harus berusaha supaya menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dua, selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya. Kalian suka memikirkan penciptaan langit dan bumi? Aduh, Allah menciptakan matahari ya. Allah sudah menciptakan matahari, apa yang harus kita lakukan? Allah sudah menciptakan bumi, apa yang harus kita lakukan? Pernah berpikir seperti itu? Mudah-mudahan sudah. Ya, tinggal actionnya. Ya. Actionnya apa? Manfaatkan matahari, manfaatkan bumi. Nah, itulah orang yang kritis. Terakhir, meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Kalian tahu tongo? Tongo tahu? Binatang yang sangat kecil atau bakteri tahu? Yang kita bakteri atau apalagi virus ya, itu yang kita takuti itu kecil, nggak bisa dilihat, harus dilihat pakai alat. Tapi dia bermanfaat. Ya, kalau dibandingkan dengan kita nih yang badannya gede kayak gini nih berapa ribu ya kali lipat tubuh dia. Tapi dia itu bermanfaat. Ya, virus ya. Virus corona nih ya kecil ya yang menakutkan tapi tidak terlihat, dia menjadi manfaat walaupun di sisi lain dia bahaya. Pabrik masker jadi laku. Ya. APD ya, alat pelindung diri laku. Itu ya, dan lain sebagainya. Itu ada manfaatnya ya. Dari mana bisa membuat masker yang seperti itu? Allah memberikan ilmu kepada manusia yang berakal, kemudian dia berpikir, kemudian dia menciptakan sesuatu untuk kebutuhan umat. Nah, itu. Jadi intinya dalam pelajaran ini ya, saya mengharapkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang kreatif,
orang-orang yang selalu berpikir ya untuk minimal untuk diri sendirilah ya, minimal untuk diri dulu lah ya. Jangan kalian pulang keluar sekolah hanya ingin bekerja di tempat orang lain, tapi diharapkan kalian bisa menciptakan pekerjaan minimal untuk diri Anda. Syukur-syukur Anda bisa mengajak kawan-kawan Anda untuk berjoin bersama-sama untuk berusaha seperti itu. Ya, namanya pengusaha itu kan bukan yang miliaran saja ya, yang puluhan ribu, puluhan juta saja, ratusan ribu bisa jadi pengusaha, itu kan ada. Nah, demikian anak-anak sekalian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya silahkan kalian pelajari lagi ya, dan biasakan ketika kalian mulai belajar membaca doa dan diakhiri juga dengan membaca doa. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.